Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisma Prasetya. NBI saya 14622000202. Di sini saya akan menjelaskan cara saya menjawab soal-soal dari mata kuliah LPPL di kelas D. Pertama, pembahasan yang saya dapat adalah sebuah rumah sakit dengan soal yang nomor pertama sebagai berikut. Analisis kebutuhan konstran yang diperlukan. Maksud dari analisis kebutuhan konstran ini yaitu kita melihat deskripsi apa saja yang memang diharuskan dimiliki pada setiap rumah sakit. Sebagai contoh seperti ini. Pertama, pasien itu harus memiliki ID unik sebagai primary key. Maksudnya, jadi di setiap pasien itu harus punya sesuatu yang berbeda. Jadi tidak boleh sama. Ya sama halnya seperti dokter ataupun ya kan nama itu juga pun harus berbeda seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, yaitu buatlah konseptual skema sesuai hasil analisis kebutuhan constraint dengan menggunakan data modeler. Baik, karena saya ini menggunakan PostgreSQL, maka saya akan membuat sebuah tabel IRD ini menggunakan wujud chart. Kenapa? Karena PG Modeler itu mengharuskan kita untuk memiliki lisensi key seperti itu. Baik, akan saya buka dulu wujud chartnya. Oke. Nah, seperti ini. Ini semua bisa dilihat bahwasannya di setiap tabel itu saling memiliki hubungan. Contoh halnya seperti pada tabel kunjungan, dia itu memiliki sebuah relasi di tabel pasien. Dari mana tahunya? Kita bisa lihat dari garis ini. Garis nomor pertama ini. Di sini kita bisa lihat bahwasanya tabel kunjungan itu memiliki sebuah relasi kepada tabel pasien. Tapi jika ingin membuat sebuah contoh seperti ini. Kita klik dulu pasien. Saya kasih teks dulu sebagai primary key. BK. Kemudian kita lihat juga di sini. Ini adalah pemeriksaan. Kemudian di bawahnya juga ada yang namanya ID_ pemeriksaan.
kasih nama ID underscore nama. Kita kasih keterangan bahwa ini adalah FK atau foreign key. Lalu bagaimana cara kita memberikan sebuah anak panah seperti ini? Kita cukup menggunakan ini. Mungkin kalau kalian agak kesusahan, mungkin bisa kalian perbesar sedikit ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal klik ini, track line, seperti ini. Ya, caranya memang cukup mudah. Kemudian kita akan lihat kembali pada file Word-nya. Nomor 3, kita disuruh merealisasikan konseptual skema di dalam DBMS dan tambahkan 25 data row dan lakukan analisis kemungkinan terjadinya anomali dengan menyertakan simulasi kondisi anomali selanjutnya. Tambahkan trigger yang dibutuhkan untuk mencegah anomali dan melakukan pengujian beberapa kali untuk memastikan anomali telah terselesaikan. Oke, sebelumnya kita akan buka dulu PJ adminnya, karena saya menggunakan DBMS PostgreSQL. Baik, setelah muncul tampilan dashboard seperti ini, kita bisa ke sini, ke server, kita klik, kemudian terlihat semua ya, bahwasanya PostgreSQL itu juga memiliki suatu tampilan yang menarik dan juga lebih rumit. Kemudian coba kita lihat dulu di bagian rumah sakit ini, karena saya sudah memiliki tabelnya ya, jadi mungkin saya akan hanya mencoba untuk coding ulang, tapi bisa saya jalankan. Kita buka dulu query. Kemudian cara untuk kita membuat table itu caranya cukup ketik seperti ini. Create table dengan nama, contoh namanya adalah pasien. Lalu kita buka kurung seperti ini. Jangan lupa yang belakang kita kasih titik koma agar bisa berjalan dengan baik. Oke, kita kasih seperti ini. Kemudian kita cari ID underscore pasien, ID serial primary key. Oke, kemudian yang kedua, nama itu saya kasih tipe data varchar dalam kurung 100. Setelah itu, jika memang ada sebuah tabel baru, maka kalian cukup itu ya, menambahkan komanya saja seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi, tanggal lahir, kita kasih tipe data date. Jadi nanti isinya tanggal lahir itu hanya akan menunjukkan sebuah tanggal
Seperti itu saja, cukup mudah. Kemudian setelah kita sudah melakukan membuat tabel untuk seluruh DPMS rumah sakit, lalu cara untuk kita menambahkan data itu juga cukup mudah. Sebagai contoh, jika kita ingin menambahkan data dari pasien, kita cukup menggunakan komen seperti ini, insert into. Jadi insert into itu juga berfungsi untuk memberitahu bahwa kita ingin menambahkan sebuah value di dalam tabel. Itu di tabel mana? Oke, contoh saya insert into tabel pasien. Lalu di sini saya tambahkan buka kurung. Kita sebutkan apa saja sih yang diisinya nantinya. Oke, contoh seperti tadi, nama, tanggal sekolah lahir, kemudian alamat. Ya, sementara seperti dulu aja ya. Kemudian kita di sini kita kasih namanya values. Values di sini berarti adalah isinya. Isinya itu apa saja? Pertama, kita kasih contoh sebagai Fulan bin Fulan untuk namanya, lalu tanggal lahirnya kita isi tahun 1998, lalu 02 03. Untuk alamatnya untuk alamatnya sendiri itu kita bebas ya, kita bisa kasih menggunakan jalan ataupun seperti menggunakan tempat saja, itu nggak masalah. Sebagai contoh saya kasih tempat seperti ini ya, nah ini hanya sebagai contoh. Sama seperti tadi, jika kita ingin menambahkan values itu lebih dari satu, kita hanya perlu menggunakan koma lagi untuk menunjukkan bahwa terdapat values baru yang akan dilakukan. Kemudian jika tidak, maka cukup menggunakan titik koma. Maka itu menandakan bahwasanya kita hanya akan menambahkan satu values di dalam tabel pasien. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke file Word. Kita lihat nomor 4. Tabel 4 ini adalah lakukan analisis kebutuhan dan desain constraint berdasarkan hasil dari poin C. Kita menggunakan Moskow dan FURBS. Baik, sebelumnya kita harus tahu apa itu tabel Moskow. Tabel Moskow itu singkatan dari must have, should have, could have, won't have. Yang berarti must have itu memiliki sebuah kalimat atau sebuah makna yang harus dimiliki. Jadi bisa dilihat memastikan setiap kunjungan dan pemeriksaan pasien memiliki dokter yang tersedia, mencegah penghapusan dokter yang menyebabkan hilangnya catatan kunjungan dan pemeriksaan. Should have memungkinkan perubahan edit dokter tanpa mempengaruhi catatan kunjungan dan pemeriksaan. Dalam kurung update anomali prevention. Lalu kita juga bisa seperti ini juga, should have, could have, dan kemudian untuk desain constraint dengan pendekatan FURBS. Sebenarnya untuk Moskow dan FURBS Plus itu juga caranya cukup sedikit sama, hanya saja terdapat perbedaan sedikit dari cara penjabarannya. Sebagai contoh, fungsional itu sistem harus bisa
menentukan ketersediaan dokter dan ruangan sebelum menerima kunjungan atau pemeriksaan. Dan yang kedua, itu memungkinkan pembaharuan ID dokter tanpa mempengaruhi konsisten data. Lalu kemudian juga ada di usability, menyediakan antarmuka yang intuitif untuk pengelolaan, catatan kunjungan, pemeriksaan, dan rawat inap. Memberikan petunjuk yang jelas bagi pengguna tentang ketersediaan dokter dan ruangan. Reliability juga menyediakan sistem pemantauan untuk memastikan ketersediaan dokter dan ruangan secara real time. Dan yang nomor 2, memastikan integritas data untuk mencegah kehilangan atau duplikasi catatan. Performance menyediakan respon cepat terhadap permintaan kunjungan, pemeriksaan, dan rawat inap. Menangani beban kerja yang tinggi tanpa mengorbankan kesetiaan sistem. Lalu juga supportability, menyediakan dokumentasi yang lengkap untuk penggunaan sistem dan manajemen data. Yang kedua, memberikan dukungan teknis yang responsif untuk masalah dan pembaruan sistem. Nomor 5, kita dapatkan soal lakukan desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat sebuah desain arsitektur yang dimana mungkin kita juga harus menyebutkan apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin membuat sebuah website rumah sakit. Sebagai contoh jawaban saya, bisa dilihat bahwa kita harus memiliki seorang front end karena aplikasi web responsif sebagai antarmuka pengguna utama itu memang dipegang oleh front end. Kemudian juga menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript dengan framework seperti React atau Angular itu juga sangat diperlukan jika memang rumah sakit tersebut menggunakan sebuah website. Kemudian juga antarmuka yang intuitif untuk mempermudah pengguna dalam mengelola catatan pengunjungan, pemeriksaan, dan rawat inap. Kemudian untuk backend itu kita harus menggunakan yang namanya RESTful API sebagai penghubung antara front-end dan database. Menggunakan bahasa pemrograman dan seperti Python atau Node.js dengan framework seperti Flex atau Express.js. Kemudian menggunakan manajemen permintaan kunjungan, pemeriksaan, rawat inap, dan lainnya melalui endpoint API. Kemudian di bagian database, saya menggunakan mungkin yang saya gunakan tadi, PostgreSQL digunakan sebagai database relasional untuk menyimpan data pasien, dokter, departemen, ruangan, dan catatan lainnya. Struktur tabel dan relasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, penggunaan indeks untuk mempercepat pencarian dan pengambilan data, kemudian middleware, monitoring and logging, security, deployment. Jadi bisa dibilang bahwasanya untuk arsitektur sendiri itu memang kita diharuskan untuk kita tuh benar-benar membuat sebuah rangkaian yang nantinya itu bisa membuat website dari pasien itu sempurna seperti itu. Kemudian di sini ada BPMN-nya. Ya, BPM-nya sendiri ini juga saya gunakan di Lucidchart. Coba saya lihat terlebih dahulu. Oh, tidak ada. Jadi saya coba berikan satu contoh saja.